Halo, salve, salam sejahtera, salam jumpa bersama kami tim kreatif SMP Katolik Adi Sucipto PNV Kupang yang pada kesempatan ini akan bersama kami menyelenggarakan podcast bincang-bincang sederhana yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kegiatan pentas seni yang terjadi pada tanggal 29 Januari kemarin. Ya, kita kedatangan orang-orang yang luar biasa pada kesempatan ini, orang-orang hebat yang tentunya kami sudah meminta kesediaan dari mereka untuk hadir bersama kita pada kesempatan ini. Ya, perlu diketahui bersama bahwa podcast pada kesempatan ini merupakan podcast perdana yang dilangsungkan di SMP Katolik Adi Sucipto. Jadi merupakan satu kebanggaan yang luar biasa kita boleh melangsungkan podcast kita dari perencanaan yang sudah begitu lama tertunda. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Frater Tommy Kampur. Saya adalah Frater Top di SMP Katolik Adi Sucipto, Frater Top tahun kedua, yang kali ini juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Kreatif SMP Katolik Adi Sucipto. Langsung saja tanpa basa-basi, saya juga mau beritahu bahwa kegiatan kita pada sore hari ini sudah menaati protokol kesehatan. Kami semua yang ada pada kesempatan ini semua sudah divaksin dengan baik. Lalu tentunya kita akan melangsungkan kegiatan secara baik dan sehat. Tampak bahwa para narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini, wajah mereka begitu ceria, begitu santai, kelihatan ada kesehatan dalam diri mereka ya. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu para pembicara atau narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada guru senior kita. Mungkin kita buka masker saja karena memang sudah taat protokol kesehatan, semua sudah divaksin. Lebih santai toh? Sorry. Oke, baik. Excuse me. Kesempatan yang pertama saya berikan ini kepada guru senior kita, Pak Martinus Heran, untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Tinus. Oke, halo, selamat sore. Jadi untuk pertemuan pertama ini tentunya ya luar biasa, Frater, terima kasih. Memang ini dalam kondisi santai tapi kadang-kadang menegangkan. Pertama kali nih. Baik, sebagai guru senior, ya dikatakan senior karena sedikit lagi pensiun. Oh, siap. Sudah puluhan tahun ada di sini, sejak 94 ada di sini. Ya, berkaitan dengan kegiatan sekolah ini tentu dari tahun ke tahun pasti ada perkembangan. Oh ya, perkenalkan dulu ya nama. Nama lengkapnya Dr. Antus Martinus Heran, biasa dipanggil Bapak Martin. Nama keren gitu. Martin ya. Kemudian di sekolah ini mengajar sebagai guru senior, mengajar IPA, mata pelajaran IPA. Sejak pertama masuk di sini dari honor. Waktu itu. Kemudian hampir semua bidang studi sudah mengajar. Mau olahraga, mau IPS, mau keterampilan, pertanian, di bidang seni semua. Iya. Multi talent ya Pak ya. Tuhan berikan, jadi kita coba untuk bagaimana menerjemahkan untuk anak-anak. Ternyata bisa sampai saat ini. Mungkin saya bisa tanya sedikit Bapak terkait status. Minta maaf lagi, privasi sedikit ya. Karena saya mengira ini masih Bapak bujang. Ya, kelihatan bujang ya, sangat fresh ya, bujang. Kira-kira Bapak Tinus sudah berapa istri? Lalu ada berapa anak-anak ya kira-kira? Iya. Bisa dijelaskan sedikit. Istri itu satu dan satu. Luar biasa. Ini bisa ada motivasi Tidak kesetiaan akan ya. berubah. Kemudian sekarang Tuhan titipkan ada 3 orang anak. Luar biasa. 3 orang laki-laki, 1 orang cewek. Semuanya sekarang ada di perguruan tinggi. Oh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan mereka juga berhasil dan anak-anak ini, terutama mereka ini juga harus berhasil gitu. Amin. Amin ya. Ya, amin. Pasti. Iyalah. Amin. Oke, itu perkenalan singkat dari narasumber pertama kita, Pak Martinus Heran, yang akrab disapa Pak Martin. Ya, nama yang sederhana tetapi memiliki maknanya luar biasa. Martin itu panggilan-panggilan yang memikat sebenarnya. Martin ya. Nah, lalu kita ke narasumber kedua. Di sini ada siswi kita. Bisa langsung perkenalkan diri, adik, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Irene Hantaes Neno.
Biasanya dipanggil Iren dan saya dari kelas 9A SMPK Adi Sucipto. Oke, Iren Ya. Hantais Neno. Ya. Iren orang mana kira-kira? Orang Timor tapi campur. Oh, campur. Bapak orang Bapak orang Timor, Timor. mama orang Turunan Toraja. Belanda. Oh, Toraja. Oh. Iya, iya. Toraja. Oh, luar biasa. Blasteran ya, Timor campur Toraja. Bukan Blasteran. Oh, Oke. Kita lanjut ke narasumber kedua ketiga. Ada siswi kita, silakan boleh perkenalkan diri. Halo semuanya, nama lengkap saya Gadisa Indah Hakim Wifel. Saya dari kelas 9A SMP Katolik Adi Sucipto. Ya. Oke, Gadisa Indah Hakim ya, Hakim. Hakim Fel. Nama Hakim mungkin punya cita-cita untuk jadi hakim? Tidak juga Oh, sih. tidak. Mungkin sering menghakimi orang. Iya, sering. Ya, kan Oh, teman tidak. kelasnya Iren ya. Menghakimi diri sendiri. Bohong frater. Oke, baik, Indah. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Di situ ada siswi kita juga. Silakan perkenalkan diri. Hai, nervous Ya. dikit, tapi tidak apa-apa, berusaha untuk santai. Oke, Oke. santai. Perkenalkan, nama saya Margaret Angela Heriberta Klau, biasa disapa Angel atau Angel lebih dekatnya. Bila perlu EJ panggilan saya. Jangan angel dong. Kalau angel tuh orang Jawa angel tuh agak Agak Oh, gitu Artinya ya. agak kurang angel-angel bagus. gitu. Ya, memang Angel. Angel. Ah. Ya, biasa dipanggil Angel ataukah EJ gitu. aja. Terus saya dari kelas 8A SMP Katolik Adi Sucipto. Kelas 8A ya. Ya. Oke, ini satu-satunya narasumber dari kelas 8. Kalau dua yang tadi itu kelas 9, yang sebentar lagi akan menamatkan diri dari SMP Adi Sucipto ya. Kaki sebelah ada di SMA nih. Ya, sebelah ini SMA. mereka sudah ada aura-aura Aura SMA. Pantas. Angel ya. Memang panggilan Angel itu lebih bagus kalau kita bilang Angel karena itu kan malaikat artinya. Malaikat. Kayak Malaikat. Malaikat Ya. tak bersayap. Oke, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Kita masuk ke tema diskusi kita, bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Bimbing saya. Ya, bimbing saya. Yang penting jangan bangun saya. Oke, bincang-bincang singkat kita kali hari ini akan membahas tentang pentas seni. Pentas seni kebetulan kita baru saja menyelenggarakan pentas seni kita tanggal 29 Januari kemarin di Auditorium Undana dengan tajuk atau tema kita tuh Ars Longa Vita Brevis. Ya, anak-anak pasti sudah tahu dengan baik. Kira-kira Indah masih ingat Ars Longa Vita Brevis itu artinya apa? Masih. Apa? Seni itu abadi, hidup itu singkat. Ya, Ya. sini itu abadi, hidup itu singkat. Moto ini atau tajuk ini diprakarsai oleh pimpinan kita ya, Romo Kepala Sekolah, lalu dalam forum rapat kita bersama menyepakati untuk mengambil tema ini dipakai pada pentas seni kita hari tanggal 29 Januari kemarin. Pentas seni luar biasa, anak-anak tampil dengan baik, banyak kesan baik dari orang-orang, tapi kita juga perlu tahu apa yang terjadi di belakang itu. Ada aktor-aktor hebat. Biasa di mana-mana kalau ada penampilan yang luar biasa itu ada grand design yang hebat, ada ide-ide brilian dari orang-orang hebat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang memiliki ide yang luar biasa. Pak Tinus, Pak Martin, Iren, Indah, sama Angel, yang mereka terlibat secara aktif dan baik bersama teman-teman. Sehingga kita akan menggali dari mereka bagaimana pengalaman mereka selama pentas yang baru terjadi kemarin itu. Mungkin yang pertama kita tanya dulu di Pak Tinus ya, Pak Martin. Pak Martin, kira-kira di SMP Adi Sucipto ini kita sudah laksanakan pentas berapa kali? Sejak kapan maksudnya? Iya. Jadi kalau saya kan sejak 94 ada di sini. Jadi kalau bicara Adi Sucipto itu sebenarnya untuk kegiatan seni itu memang sudah lama gitu. Dan puji Tuhan guru-guru yang ada di tempat ini selalu gonta-ganti tapi jiwa seninya itu sangat kuat. Nah, memang di waktu-waktu lalu kegiatan-kegiatan itu ada tetapi tidak rutin. Kemudian juga lama dalam waktu yang panjang kemudian ada. Jadi seingat saya itu di masa kepemimpinan Pak Valens ada, kemudian ada Pak Franciscus itu juga ada, di masa Pak Lambertus KH juga ada,
Nah, tetapi dia tidak rutin seperti ini. Kemudian kalau sekarang itu sejak 50 tahun sekolah ini, jadi sejak 50 tahun, jadi kita bicara pesta emas waktu itu. Kemudian Romo coba mencetuskan gimana kita buat sebuah pentas seni, dan ternyata waktu kita selenggarakan saat itu tanggapannya luar biasa gitu. Jadi dan penampilannya hebat gitu waktu itu, dan itu akhirnya menjadi program tahunan, sejak 2014. Jadi kita dalam perjalanan memang terus meningkat. Jadi performance kita baik dari segi penampilan, kemudian segi karya seninya, ekspresi tarian, kemudian kemampuan untuk melatih kita meningkat. Jadi dari tahun ke tahun sampai pada soal panggung pentas, yang terakhir ini keren ini. Yang kemarin di auditorium ya. Keren ini tingkatnya tidak main-main. Ya. Nah, jadi inilah kita bangga. Jadi ternyata kalau kita hitung rutinitas ini 2014, 15, 16, 17, 18, 19, nah 20 COVID. Iya, COVID tidak jadi. itu. 21 juga sama. Akhirnya ya kemarin 22 kita dengan sebenarnya ya dengan Romo juga ragu-ragu waktu itu. Saya bilang harus kita tentukan waktu. Soal desain untuk kegiatan seninya, untuk pentasnya, untuk acara pasti kita atur bisa. Dan puji Tuhan semua yang sudah kita rencanakan dilaksanakan dan berhasil. Begitu. Lalu dipentas pada panggung yang sangat istimewa. Ya ini ke depan pasti kita akan lebih hebat lagi gitu. Gimana, setuju? Ya. Setuju. Luar biasa. Memang saya dapatkan ada gambaran optimisme sekali dari guru-guru Adi Sucipto bahwa juga guru-guru Adi Sucipto itu luar biasa. Nah, memang selama kegiatan pentas itu semua bentuk acara itu dilatih oleh guru-guru ya. Oleh guru-guru. Jadi guru Adi Sucipto itu selain mampu mengajar, bisa juga secara kreatif melatih anak-anak kita untuk pentas ini. Nah, luar biasa sekali. Kebetulan Pak Tinus kemarin di pentas itu berperan sebagai koordinator seksi acara ya Pak ya? Koordinator seksi acara. Tentunya pasti ada hal-hal yang membuat Bapak sendiri berpikir keras untuk melihat keadaan itu, mengatur anak-anak, skenario yang seperti apa. Bisa Bapak bagikan pengalaman sedikit terkait dengan pentas kemarin? Ya. Jadi ya terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Tapi prinsipnya bahwa kalau pribadi saya ya, kalau bicara seni itu kan sesungguhnya setiap orang dilahirkan dengan bakat seni ada dalam segala tindakan dia, itu ada nuansa seni yang muncul gitu. Nah, tetapi itu kan perlu diasah. Nah, dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kalau saya sih memang dari kecil tertarik untuk ini. Sering menari dari SD, sering ikut gabung-gabung di sanggar gitu. Nah, kemudian untuk konsep sendiri memang ketika ini menjadi sebuah kepercayaan, tentu kita harus berpikir keras. Tetapi kita perlu membangun konsep. Jadi ketika mau menampilkan sesuatu, apa sih kira-kira untuk penampilan kali ini yang bisa kita tampilkan acara-acaranya. Kemudian ketika itu berjalan, kita juga lihat acara-acara yang ini kelihatannya masih biasa-biasa saja. Ada hal yang perlu kita tambah supaya biar ketika itu ditampilkan itu tidak biasa gitu. Ada sesuatu yang biasa tetapi ada hal yang luar biasa gitu, yang tiba-tiba muncul dan orang merasa sesuatu yang sangat beda gitu. Jadi ini mungkin di sini saya kira untuk semua ini perlu bangun kerjasama. Konsep ada, tapi kalau kerjasama itu tidak jalan, tidak bisa. Tentu dari saya sendiri tidak mungkin lah kalau semua dilaksanakan. Ini berkat kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang ada dan semua macam, termasuk mereka ini ya MC luar biasa, kemudian itu penari yang hebat, ya ini juga kita harus koordinasi bersama. Ya, konsep kita punya,
kemudian bagaimana supaya aura daripada penampilan dalam pentas itu baik, itu kita punya. Tapi koordinasi itu harus jalan untuk di semua segi. Oke, luar biasa. Seperti itu. Berkaitan dengan membangun kerjasama Bapak ya. Iya. Satu hal yang saya mau tanyakan, kira-kira pentas seni kemarin itu butuh persiapannya berapa lama untuk latihan? Ya, untuk pentas seni kemarin itu kita baru mulai November. November ya. Iya. Tampilnya Januari. Jadi bicara-bicara itu kayaknya di panitia baru dibentuk Oktober mungkin. November ya. Nah, kemudian November begitu saya dipercayakan sebagai koordinator, langsung bergegas Oke. apa yang harus dibuat dan kita mulai latih anak-anak. Kemudian kita, tapi rapat hanya satu kali. Rapat koordinasi hanya satu kali, tapi luar biasa. Iya, Hanya iya. rapat satu kali tapi semuanya bisa jalan dengan baik. Jadi setelah itu kemudian kita November mulai latihan rutin, kemudian Desember, dan lebih full itu di Januari. Nah, di Januari. Jadi memang kalau di Desember pun kita sedikit waktu saja waktu itu. Kemudian yang lebih banyak itu ada di Januari. Memang sih waktunya tidak terlalu panjang persiapan itu. Dengan sistem sekolah yang hanya 50% tatap muka, itu tingkat kesulitannya tinggi, Frater. Iya, iya. Sulit. Dibandingkan kalau waktu-waktu lalu itu kan 100% Iya. tatap muka. Jadi gampang lah kita atur. Anak-anak sebentar kita latihan full gitu 100%. Ini latihan Situasi berubah-ubah, Berubah-ubah. lalu kita dibayangi dengan itu protokol kesehatan, Iya. orang mengintai kita lagi. Ya. yang datang latihan tidak full, tidak selalu 100%. Itu kesulitan paling tinggi untuk penampilan kalian. Iya. Tidak pernah kita latih 100% hadir semua, selalu gonta-ganti. Tapi puji Tuhan ya berjalan dengan baik. Memang tadi bilang hanya rapat koordinasi satu kali. Memang kita pegang prinsip bahwa lebih banyak aksi daripada bicara. Iya. Itu kita harus buat itu. Lebih banyak aksi daripada bicara. Saya ke anak-anak kita. Nah, narasumber kita, Frater, coba mulai dari Iren ya. Oh, ya. Iren mungkin bisa jelaskan dulu di teman-teman penonton semua. Iren waktu pentas kemarin berperan sebagai apa kira-kira? Oke, jadi teman-teman semua pada pentas kali lalu saya berperan sebagai MC. MC. Ya. Ya. Master of Ceremony. Ya. Oke. MC. Itu Iren yang mau untuk menjadi MC atau diminta oleh guru? Saya sebenarnya ada kisahnya. Jadi dulu waktu Oke, kelas ya, 7. Frater suka ini harus cerita nih. Ya, ya. Jadi dulu waktu kelas 7 saya tuh sebenarnya mau masuk paduan suara. Mhm. Nah, terus tiba-tiba ditarik sama guru masuk fashion show karena fashion show kurang orang. Nah, Nah, setelah masuk fashion show, ada guru yang tidak setuju. Katanya harus janji kalau pensi lagi jadi MC. Jadi waktu kemarin untuk dikasih formulir pendaftaran, pikir dong. Sepertinya kayak paduan suara capek latihan. Terus kalau menari saya susah hafal pola lantai jadi masuk MC. Oh gitu. Ya. Oh, ya. Format itu kan saya yang kirim ya. Oh iya. Ya, Ya. Martin, saya kirim format itu. Jadi itu kirim ke Pak Martin kemarin tuh. Oh. Ya, jadi MC ya, jadi ada ceritanya luar biasa sekali. Kita ke Indah ya. Ya. Indah kemarin apa perannya? Saya sebagai MC juga. MC juga. Master of Ceremony. Oke, Ya. sama seperti Iren mungkin Iya, kisahnya. sama. Tidak. Nah. Jadi masuk MC ini saya mau karena dulu kelas 7 juga saat pentas seni saya MC juga kebetulan. Jadi saat kelas 9 juga kayak ya sudah tertarik ikut MC lagi. Oh, jadi sudah pernah MC Pantas sebelumnya? dua kali ya. Dua kali. Pantas penampilannya. Penampilan. Beda ya. Ya, bagus ya. Nah, lalu ke Angel ya, malaikat. Oke. Atau EJ tadi, EJ. Angel kemarin kelihatan yang Frater saksikan itu Angel tuh banyak pentas ya, banyak penampilan yang Angel tampilkan ya. Iya, Nah, Angel bisa cerita-cerita. kebetulan saya itu ikut 3 mata acara. Mm. Itu menari 2 dengan bawakan 1 lagu. Mm. Sebenarnya itu cuma 2, menari dan menyanyi ini. Mm-mm. Tapi tiba-tiba ada nih tarian yang mau bikin surprise gitu penonton sama ya warga sekolah. Apa tuh nama tariannya? Yang surprise tuh.
kontemporer. Oh, kontemporer. Oh, yang terakhir tuh kah? Yang Iya. oh, Jadi Terakhir. kalian itu tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan geladi. gladi ya. Tiba-tiba memang muncul disembunyikan saat- betul ya. Iya. Ya, betul-betul surprise waktu itu. Kamu pernah nonton tidak dalam latihan? Pas terakhir gladi hari Iya. terakhir H1. Nah, Amin 1 yang pagi itu. Iya. Iya. Sorenya. Terakhir tuh. Terakhir karena disusun untuk Oh, begitu. Nah, Itu betul-betul kepepet saat latihan menari yang daerah yang mencakup semua seluruh daerah dari Indonesia itu, Indonesia Menari itu tiba-tiba dipanggil untuk mengisi acara yang tarian surprise ini. Terus saya kaget nih, duh tarian apa kira-kira? Terus dari Patinusnya bilang balet. Dalam hati saya tuh kayak, duh badan saya ini kurang likak-likuknya gitu. Terus terbayang sudah gerakannya tuh nanti ada yang split gitu, roll belakang, roll depan gitu. iya. Terus kayak sudahlah datang saja latihan. Sorenya saya datang bertemu dengan pelatihnya. Itu kebetulan anaknya Patinus, anak perempuannya Patinus. Lalu diaturlah gerakan-gerakannya. Itu gerakannya tuh lumayan, ada yang bisa bikin sampai cedera waktu itu karena rollnya. Oh, rollnya Iya. bisa bikin cedera ya. Cedera, ada yang memar, ada yang cedera. Oh, Tuh teman saya tuh ada yang sampai ininya bengkak aduh, kasihan sekali. dan waktunya itu kepepet 2,5 minggu. 2,5 minggu itu pas H-1 baru tampil di sana. Itu coba di lantainya, oh ternyata keras juga, sama saja dengan lantai-lantai saat Oh, latihan. pikirnya di sana lebih empuk, jadi Iya. rollnya lebih gampang gitu. Ternyata keras juga. Katanya kan kayu. Iya. Jadi saya kira oh pasti kayunya tuh masih bisa ya Pokoknya elastisitasnya Mm-mm, bagus. gitu. Iya. tahu-taunya lantai juga. Lantai kayu. Memang dipaksa 2 minggu 2 minggu tuh. harus bisa dan surprise. Ya, dalam Mereka keadaan dia luar punya acara lain lalu harus Iya. fokus ke acara yang Iya. ini mau dibikin surprise nya. Itu memang luar biasa. Memang frater bayangkan kalau misalkan frater yang diminta untuk roll pasti rusak sudah. Karena harus dipikirkan dengan berat tubuh ini. Tapi luar biasa ya, bisa memanajemen beberapa kegiatan dalam satu waktu itu. Dan memang waktu tadi bilang diminta itu ternyata oleh Bapak Martin ya. Iya. Nah, kita kembali ke Pak Martin dulu. Nah, kira-kira Pak Martin sendiri melihat Angel itu punya potensi apa sehingga harus diminta beberapa mata acara seperti ini? Ya, jadi dia dan pertama begini, pantang menyerah. Pantang. Nah, kemudian ingin mencoba. Nah, mereka yang satu grup Indonesia Menari itu anak-anak yang ya termasuk teman-temannya dia itu termasuk anak-anak yang pantang menyerah. Itu yang saya beri apresiasi untuk mereka itu. Dan memang ini baru dikasih 2 minggu. Jadi saya lihat dari tarian yang ada, kemudian acara yang ada ini sepertinya endingnya ini kita untuk, karena ada tarian itu kan tarian daerah, kemudian ada kreasi, kemudian ada tarian yang nasional, dan juga ada tarian yang kita ambil dari luar. Ya, kalau kita bicara ambil dari luar ya aroma-aroma barat punya itu. Iya. Tetapi tarian-tarian klasik juga kita perlu masukkan. Nah, ini sehingga dari 3 kelompok ini mana yang ending untuk misalnya tarian kreasi, mana yang ending untuk misalnya tarian tradisional, mana yang ending untuk tarian dari luar. Nah, dari luar ini kelihatannya baru 1. Makanya kita coba latih dan sampai pada saatnya untuk gladi bersih pun tidak diikutkan. Tapi ya itu untuk surprise gitu. Tiba-tiba muncul di saat Iya, ini. iya. Saya yakin dan bahkan sampai H-1 paginya itu baru kita geladi di atas panggung untuk sore tampil itu. Luar biasa. Jadi jam 8 pagi saya bilang mereka untuk hadir, dan memang mereka itu badan sakit mereka tuh. Tiap hari latihan sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya. Tapi terima kasih juga untuk orang tuanya yang sangat luar biasa
mendukung. Jadi mereka datang jemput, Iya. tunggu dan lihat. Luar biasa. Jadi saya dan anak saya untuk kasih latih. Ya saya juga ikut guling-guling juga di sana. Oh gitu ya. Iya. Iya. Untuk tunjukkan Ini bagaimana. contoh. Contoh untuk guling-gulingnya itu. Iya. Ya sekalipun setua ini ya kita. Tapi saya iri lah Pak. Iya. Saya iri. Kalau Bapak bisa guling lalu saya ini pikir panjang juga. Oke, terima kasih Pak Martin. Nah, ini kita ke seksi acara ya. Ya. Para Master of Ceremony kita. Tadi kan sudah cerita tuh banyak acara. Sampai satu orang tuh punya banyak mata acara. Lalu ada acara surprise. Berarti di gladi itu acara itu tidak muncul. Ya. Nah, ini biasa seksi acara itu pusing. Pusing. Mereka akan bingung sekali ya. Panik, anak-anak panik. sekarang panik ya. Kita mau dengar dari kalian bagaimana kalian punya pergulatan saat itu melihat keadaan bahwa banyak acara tiba-tiba muncul lalu acara dirubah-rubah. Coba kalian beri sharing sedikit. Oke, kalau saya sih saya pusing, panik, cemas, pokoknya semua campur aduk. Dan yang paling mengesalkan itu pas gladi. Soalnya kalau misalnya kertasnya tuh di print lagi, misalnya pertama saya, nanti susunan acaranya gini, terus nanti di print lagi untuk Indah, nanti susunan acaranya tuh sudah beda. Dan itu kita Betul. pusing karena rekan-rekannya kan beda, belum tentu Iya. kayak apa nih ya, Sama rekannya Sama. saat latihan. nah iya, Jadi, terus kayak Jadi gaya bicara Iya, sambung iya. menyambungnya. sambung nyambungnya itu belum tentu sama, Sama. takutnya tidak Iya. cocok terus nanti penampilannya tidak bagus atau bagaimana, jadi pusing sih. Pusing ya. Ya, Sempat marah atau ajak berkelahi begitu? tiap Sama? hari. Ya paling banyak dimarahi siapa tuh? Semua sih Oh kayak semua. Kalau Indah kira-kira dimarah tidak? ya, saya Tidak dan tega? Indah itu paling pertama, Paling- maksudnya paling pertama, soalnya kami berdua tuh latihannya paling terlambat. Mm-mm. Iya, jadi waktu itu dia sakit. Iya, Dia saya sakit. Dan, Iya, saya ke Makassar. Oh, Jadi gitu. saya pulangnya tanggal 4, ikut latihan baru tanggal 5. ya. Ke Makassar juga ya. Makassar, Iya. Father baru tahu ke Makassar. Oke. Kalian Master of Ceremony itu, MC itu siapa yang latih? Ibu Selin. Oh, Ibu Guru Selin. bahasa Oh, Indonesia. kita beri terima kasih ya, ucapan Iya. terima Iya, kasih kepada Ibu kasih Selin Terima banyak. kasih Ibu Selin. yang Iya. sudah Sudah bantu melatih. kalian melatih. Sangat Nah, luar jadi biasa. kira-kira kalian bisa tampil berani itu kalian menguasai konsep atau menghafal teksnya gitu. Coba Kita menguasai menguasai konsep. menguasai konsepnya. Iya. Jadi sehingga kalian sudah dilatih bagaimana mengimprovisasi keadaan Iya. waktu pentas Iya. itu. Ya, itu luar biasa. Anak-anak seusia kalian umur berapa tadi? Saya baru 13, tahun ini 14. Saya- Iya, saya lahir 2008. Dia lebih adik dari Oh, saya. adik. 13. Iya, Angkatan seperti saya. Tapi saya sekolahnya dulu. Kayaknya baru lahir kemarin. Tuh 13. Adik setahun. 13 sudah punya kemampuan untuk menguasai konsep lalu mengimprovisasi itu luar biasa. Ya, terus digali ya itu Iya. bakat seperti itu. Nah, Indah juga bagaimana pengalaman waktu melihat keadaan rundown acara itu dirubah-rubah itu bagaimana menurut Indah? Ya pastinya rasanya mulai-mulai sama kayak punya Iren gitu, pusing kayak bingung ini bagaimana nanti saat pensi Iya. nanti kalau acaranya rubah-rubah terus seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu ya kita latihan, saya sesuaikan dengan konsep dan akhirnya ya seperti itu. Ya. Luar biasa untuk pensi. Kira-kira kalian ada berapa orang yang tim MC itu? Ada berapa banyak orang? Sekitar Kami 9. 9 orang ya? Iya. Ya. Dari berapa banyak mata acara kemarin? Fadil sudah lupa. 23. 23. Jadi dibagi-bagi bagian. Bagi-bagi ya. Iya, Bagian ini nanti ada yang masuk, bagian Iya. ini. Ya itu dilatih ya. Dilatih. dilatih. Yang sulitnya itu kan ketika sudah dilatih bagian ini lalu rubah Iya, harus nanti dirubah seperti itu. lagi. Yang Iya. bikin susahnya Partnernya gitu. nanti dirubah. Tapi itu yang bikin semakin hebat. Iya, betul. Kalian harus semakin hebat. Iya toh? Iya, iya. Iya. Oh, endingnya itu kan kemampuannya semakin diasah. Kalau misalnya dari awal sampai akhir itu saja tidak ada. Iya. Justru di sinilah kemampuannya diasah. Oh iya. Jadi Jadi kamu yang pusing endingnya itu justru bukan pusing tetapi plus nilainya. ada nilai plusnya. Ya, Gitu. bersyukurlah dengan keadaan apapun yang terjadi itu merupakan proses untuk melatih kalian menjadi lebih hebat. Kira-kira setelah pentas ini kalian kemudian kan sudah masuk ke bangku SMA. Kalau Iya. misalkan ada Setengah kaki SMA sudah ini, dia.
Sebelah SMA. kaki sudah di SMA Ya, ya. jadi Fred, bukan putih biru tapi putih abu-abu. Ya, sudah jadi anak SMA. Anak SMA nih, sudah ada aroma-aroma. SMA. Nah, kira-kira nanti di usia-usia berikut, di masa bangku pendidikan berikutnya, kalau misalkan ada kayak pentas, ada acara-acara gitu, kalian diminta untuk jadi MC, mau atau tidak? Mau sih. Saya mau, Mau. saya sendiri mau. Oke, jadi kalian memang bersyukur dengan Berbakat pentas. kok, saya lihat berbakat. Mereka punya potensi. Punya kemampuan waktu di saat Iya. panggung tuh, Iya, iya. waktu manggung tuh berbakat. Berbakat sekali. Ya, perlu diasah. Kalau nanti disimpan dalam lemari ya, Nanti karat. tidak ada yang bisa lihat. Nah, Luar biasa ya. Jadi terus digali dan jadi kebanggaan untuk orang tua Ya. dan semua orang yang mendukung kalian. Itu perlu. Siap. Ada juga satu hal yang menarik di pentas kemarin. Kalian itu menggunakan bahasa-bahasa asing. Ada bahasa Spanyol kira-kira ya. Iya. Bahasa Spanyol, bahasa Inggris, Bahasa apa tuh? Inggris. Ada bahasa. Ya istilah-istilah yang Ya, kalian juga hanya dengar ada. lalu angguk-angguk saja Ya. itu. Nah, kira-kira Iren coba. Iya. Iren punya kemampuan di bahasa asing mungkin? saya juga dengar tapi tidak mengerti. Iya, apa coba kira-kira waktu itu? Itu cuman kayak tanya-tanya sekedar basa-basi yang Ah. ringan dan pakai bahasa Inggris waktu itu, bahasa Spanyol Bahasa Spanyol coba. Bahasa Spanyol apa waktu itu dipakai? Como estas? Apa kabar? Como estas? Oh. Como estas? Itu kamu belajar dari mana Como estas? Google Translate. Oh, Google Translate. Udah. Oke. Bagus. Iya, jadi Jadi bisa masukan-masukan iya. Luar biasa. kata-kata di celah-celah itu kan. Iya. Enak gitu. Como estas? Oke, kita beralih ke Angel ya. Karena Angel tadi sudah menanti untuk Frater tanya rupanya ya. Angel punya bakat menari, menyanyi. Kira-kira yang paling Angel suka tuh di mana? Menyanyi atau menari? Kalau soal suka sih dua-dua. Dua-dua, ha? Adil. Adil, asik. Ya. Kalau gitu, kalau Frater minta menyanyi bisa saat ini. Mau. Ayolah. Mau. Mungkin lagu apa saja? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Pak Martin kebetulan ada bawa gitar. Pak Martin ada bawa gitar. Coba kita Mainkan sedikit. Iya, mainkan sedikit ya. Sedikit. Rame-rame dong Oh menyanyinya. ya, Iya lah. Pancasila. Pelajar Pancasila ya judulnya. Iya. Oke. Seperti apa itu lagunya ya? Yang kemarin di pentas tuh gimana coba bunyi-bunyi? Bangun dan D- buka. D atau A ya? Lupa nada dasarnya. Buka matamu. Na, 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 na. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Iya, Keren ya. jadi harus jadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu pelajar yang punya iman yang kuat, Iya, berketuhanan. mengabdi kepada nusa dan bangsa ya. Kemudian bicara kemanusiaan, Iya, punya ahli akhlak yang kemanusiaan. baik. Ya, jadi sebagai seorang pelajar, akhlaknya harus Ya. diasah, berbudi luhur untuk kemajuan diri dan juga untuk bangsa. Kemudian ada rasa persatuan, Tinggi iya, persatuan. sehingga nanti bisa membangun kerjasama, saling menghargai, Oke. dan kemudian antar etnis, agama yang berbeda. Tadi yang keempat gotong royong Iya, bicara. gotong royong. Kalau kita bicara soal
yang keempat ya dari Pancasila. Kita bicara soal gotong royong, kemudian menghargai pendapat, dan yang terakhir kemampuan bersikap adil. 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 Memang Menarik. tadi dia ada sebut adil. Adil tadi. tadi. Iya. Kok bisa aja dia Adil. mengkaitkan dengan Adil, keadilan. iya. Memang di Itulah- negeri ini banyak ada ketidakadilan. Itulah Jadi memang kalian ini pelopor-pelopor keadilan. Mulai saat ini anak-anak bangsa ini ya. pelajar Pancasila. Ya, Jadi harus jadi pelajar Pancasila. Iya, Pancasila. Supaya Indonesia ini tetap jaya, memiliki anak-anak bangsa generasi muda Iya. yang akan membangun negara dan bangsa ini menuju ke hal yang lebih baik ke depan. Karena begini, Prater, Iya. ke depan ini tantangannya ini besar sekali. Iya, betul. Ya, gadget. Mm-mm. Wah, kalau orang sudah main gadget, asik dengan diri sendiri dia, susah dia lihat orang lain. Nah, di sini. Jadi sebagai seorang pelajar, ayo mari. Nilai-nilai Pancasila itu penting sekali untuk ditanamkan, ya. Iya. Pelajar Pancasila ya. Belajar Pancasila Di situ. dengan Ya, pastinya di mata pelajaran apa? PKN. PKN ya sudah diajari ya. Sudah. Siapa kira-kira guru Guru PKN? PKN. Oh. Oh, ya, luar biasa. Ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Memang Pater masih butuh banyak waktu untuk kita bicara, tapi kita dibatasi oleh waktu ya. Kita menghemat waktu kita supaya orang semakin penasaran dengan keberadaan kita. Memang sudah banyak hal kita bicarakan, kita perbincangkan, tapi pasti akan ada konten-konten berikutnya yang akan menghadirkan Pak Martin, Iren, Indah sama Angel untuk kita bahas banyak hal-hal baik yang sudah dibuat oleh kita di sekolah ini, oleh sekolah ini, oleh lembaga ini, oleh guru-guru, dan semua hal yang mendukung kita untuk kemajuan pendidikan anak-anak bangsa di negeri ini, khususnya di SMP Katolik Adi Sucipto ya. Jadi mungkin kita mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk kesediaan dan kehadiran. Minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Coba lah sekali terakhir gitu. Ada yelial mungkin ya. Coba ayo. Ini dong. MC yang biasa jaga-jaga Kemarin yang improvisasi. yel itu apa ya? Itu Oh itu ya. Coba bisa. kayak ada deh pun kata-kata pertama begitu. Gimana coba Kayak Kak? Penonton masih semangat. penonton masih semangat Ah, atau bilang penonton ah, gitu. iya salah kalau Enggak. ditanya jawabnya a Gitu. Kalau kita bilang Speka Cipto, Siap. mantap, Mantap. Mantap. keren, Keren. Luar biasa. luar biasa. Coba ulang Speka Cipto. Mantap, keren, luar biasa. Oke, menarik ya. Jadi itu yel-yel. Memang yel-yel itu menunjukkan kreativitas kalian. Jadi kalian juga harus melatih untuk tetap kreatif dengan hal-hal sederhana seperti itu. Buat yel-yel, bisa menyanyi di sela-sela kegiatan untuk melatih apa kemampuan otak kiri ya, Pak Martin ya. Ada kiri, ada kanan. Iya. Kalau keterampilan tuh kanan. Oh kanan ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan ini. Kepada para pemirsa, kita mohon juga untuk mendukung channel YouTube kita dengan tetap like. Bisa tolong, ayo beri kampanye. Tetap Silakan. dukung channel YouTube. Dukung channel YouTube Speka Cipto dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke. jangan lupa subscribe Subscribe dan jangan lupa untuk bagikan link ini kemana Ya, saja kenalan share. kalian supaya kita Jangan semakin lupa dikenal share. dan kami juga semakin mengenalkan memperkenalkan kita punya informasi-informasi pendidikan di sekolah ini, pengetahuan-pengetahuan bermakna yang ada di sekolah ini supaya semakin dikenal dan kita menghadirkan hal-hal yang bermutu untuk negeri kita. Mungkin di terakhir Frater berikan satu pantun sederhana sudah biasa pantun. Biasalah. Buat pantun terbaik. Iya, pantun Kurang dua apa? bait saja. Oke. Dua Oke, bait oke. untuk mengakhiri kegiatan kita. Nah, kebetulan kemarin hari Valentine tanggal 14. Oh, iya. Jadi ada kata Valentine-nya. coklat dong Hari Valentine pakai baju warna coklat, Enak. posting story bilang dapat coklat. Cakep. Jadi manusia harus tetap cermat dan Cakep. juga harus selalu sehat. Oke, itu yang pertama. Nah, ini yang kedua nih agak sedikit lokalitas, ada ke daerahnya. Makan penpasu dicampur ubi kayu, Wih. tidak lupa campur ayam betutu.
Saya katakan I love you padamu. Sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Yeah. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Pada kesempatan ini kita pamit undur diri. Terima kasih kepada Pak Martin dan adik-adik semua, Iren, Indah sama Angel. Kita berjumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Oke. Bye bye.